lumayan. Oke, Mas. Ya. Berikut, Mas. Gimana? Ini soal safari. Terima kasih. Thank you so much. Silakan Pak. Terima kasih. Sampai ketemu ya Pak. Terima kasih. Diadakan dengan lainnya dari Shakespeare. Ini merupakan suatu kolaborasi antara tentunya pengenalan kuliner yang sudah berjalan hingga hari ini di Pracima sana, di Taman Pracima, tentu dengan bekerjasama dengan Panti Widoyo yang diketuai oleh dan tentunya dengan koreografer yang sangat kita sayangi dengan Mas Eko PC. Ini suatu yang menyenangkan sekali bagaimana nanti kami akan memperkenalkan makanan khas Jawa Bali yang akan kita bangun nanti di Pracima. Selain itu juga akan ada beberapa pertunjukan mesinnya, nanti Mas Eko mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Jadi tentunya ketika Dan untuk itu kami berharap dukungan kami ini semakin mengukuhkan apa yang sekarang ramai disebut orang menyebutkan mengenai kolaborasi. Sebenarnya nilai itu sudah ada di Indonesia, Joko dan gotong royong. Sebagai pelaku industri perdagangan dukungan yang bisa kami berikan adalah maka sebagai bagian dari Indonesia kami memberikan informasi saja mungkin ada yang
beberapa hari yang lalu secara berurutan BCA mendapatkan penghargaan sebagai the best work band di Indonesia, kemudian juga sebagai the strongest brand. Si, apa sih? Cara politis sih. Ya, ngobrol-ngobrol aja mas. Update beberapa. Ya. Kelanjutan revitalisasi. Iya, perkembangan revitalisasi terkait Pura Mangkunegaran. Sementara ya kita tentu kita fokus utama kita mengembangkan yang sudah ada, apalagi yang baru selesai dibangun juga ya, seperti Pracima tentunya. Ini tentunya kita fokus dulu lah sebelum kita mikir lebih jauh. Tapi tentunya nih hari ini juga bagaimana bisa mensupport kegiatan kota, kegiatan pariwisata, kegiatan kebudayaan. Selain kami tentu juga untuk masyarakat, untuk kolaborasi dengan pemerintah kota ini dan berjalan baik. Tentunya ke depannya bisa lebih aktif lagi, bisa mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan dari luar Solo juga, bahkan dari luar negeri. Dan tentunya harapannya nanti Solo semakin hidup, semakin ramai. Gusti, selama libur panjang sekolah ini ya, Yeah. gimana pengunjungnya? Ada kenaikan sampai berapa persen? Ada catatan yang cukup signifikan ya, apakah itu di Pracima maupun di area pariwisata yang saat ini lumayan, mungkin sekitar satu hari sekitar mungkin 700-an malah, 700-an. Kalau rata-rata harian berapa? Kenaikannya berapa? Normal. Rata-rata harian di luar musim liburan Oh. maksudnya. Iya, di luar musim liburan. Mungkin sekitar 300 mungkin, 200-300. 2 kali lipat ya, Bu? Lumayan luar biasa memang ya. Tentunya dengan kota semakin banyak kegiatan, semakin banyak destinasi, semakin banyak event dan sebagainya, ini tentu jadi daya tarik yang luar biasa ya. Dan ya Mas Wali pasti tahu datanya lebih baik dari saya, tapi pasti jumlah turis, wisatawan, pariwisata di kota Solo ini pasti angkanya hari ini tinggi sekali pastinya ya. Nah, ini sesuatu yang menyenangkan lah untuk kita semua dan ya semoga terus berlanjut. Terus di kemarin kan Mas Wahyu juga bilang terkait ada integrasi dari Pemkot Solo wacana mengintegrasikan stasiun balapan dengan BCA termasuk dengan Mangkunegaran terkait wacana itu sendiri seperti apa? Itu tentu bagus sekali ya, saya kota kan ada TOD-nya gitu ya. Jadi ini awal yang bagus sekali karena kan ini mengintegrasikan destinasi dengan transportasi ya. Integrasi itu kan kunci lah untuk bisa saling angkat, bisa saling apa istilahnya mendukung gitu ya. Jadi harapannya ya dengan destinasi, dengan transportasi ini semua bisa saling menunjang satu sama lain dan akhirnya semuanya lebih terangkat. Jadi bagus sekali. Dari Mangkunegaran sendiri akan lebih berbenah lagi yang seperti apa sih untuk menyambut hal semacam ini? Tentunya banyak ya, dari kami sih masih cukup banyak sebetulnya PR-nya dari sisi pariwisata, dari sisi pengelolaan Pamedan dan sebagainya itu masih banyak yang ingin kita kembangkan. Dan ini harapannya ya kita lihat ya Pak ya, tahun ini harusnya akan ada beberapa hal baru gitu ya yang kita lakukan, dan dari sisi pameran, sisi event-event yang sifatnya internal di Mangkunegaran pun akan kita lebih kembangkan, workshop, kegiatan yang bagaimana pendidikan ini juga bisa diakses masyarakat, itu juga akan kita fokuskan di sini. Jadi hal-hal kecil, tapi saya rasa dari hal-hal kecil ini, detail ini, tapi dampaknya juga bisa besar juga. Kemarin juga tampil di sejumlah daerah negara ya untuk event-event Mangkunegaran, tarian di luar negeri gitu. Oh iya betul. Ya kami kemarin sempat ada misi budaya di Paris, kemudian juga di Budapest. Kita kemarin coba semacam tarian kontemporer. Gitu. Ada rencana ke depan lagi mungkin negara mana yang mengundang? Mungkin tahun ini kita fokus di yang di Solo dulu nih Pak. Karena di jalan-jalannya kita ada 2 negara, terus kita lihat tahun depan lah, tahun depan kita ekspor lebih banyak lagi. Apakah mengundang orang-orang untuk lebih ke Mangkunegaran Ya. atau seperti apa? Jadi tentu selain kita jalan-jalan, kita juga membangun kolaborasi dengan komunitas di sana ya, dengan diaspora, dengan kedutaan. Nah ini kegiatan-kegiatan ini justru yang relasi-relasi ini yang setelah ini akan kita coba untuk gantian tarik ke Solo. Gitu. Nah, terus Turun Mas. Turun Mbak. Oke.
Iya. Sholat Jumatan. Kolaborasi mas antara Mangkunegaran mungkin dari sisi wisata atau Ya, event kota. Malah ada satu kolaborasi lagi dengan Lokananta juga. Malah Mangkunegaran dan Lokananta. Kolaborasinya bentuknya seperti apa mas? Tari Kowai. tahun ini mas. Rahasia. Bentuknya event apa apa? Kok nggak ngerti-ngerti tuh. Kalau dari keraton mas ada juga nggak kolaborasi? Keraton sekarang fokus yang September dulu ya. Belum sampai kolaborasi di Nanti nek wis jalan otomatis dari keraton sih harus bikin bisnis plan untuk museumnya, untuk alun-alun segala macamnya ya. Nanti ya sambil jalan. Ini nanti persis seperti apa yang kami lakukan di Mangkunegaran. Kita akan mendatangkan event, mendatangkan wisatawan. Tenang aja. Ini pasti kan kayak ini. Udah mulai malam mulai.